Saya mau bertanya, apakah dalam memantapkan untuk menikah cukup dengan istikharah tanpa mengetahui calon pasangan lebih dalam, Ustaz? Ya, penting diketahui dalam arti bukan pacaran ya. Perlu kita tahu namanya siapa, calon suami atau calon istri jangan-jangan tidak punya nama. Namanya siapa itu penting diketahui. Kemudian rumahnya mana, sholat apa tidak. Kalau sholat 5 waktu apa sepekan sekali, itu perlu diketahui. Pekerjaannya apa, sudah bekerja atau belum, sudah punya suami, punya istri atau belum. Jangan-jangan nanti sudah jangan-jangan mencari istri, jangan-jangan kita tidak tahu perempuannya sudah punya suami. Maka penting itu untuk diketahui. Dalam arti bukan berpacaran, bukan ta'aruf, bisa ditanyakan. Kalau di MTA ini bisa ditanyakan kepada anggota kelompoknya, kemudian cabangnya, gelombangnya, perwakilannya, itu bisa ditanyakan. Kalau memang sudah siap betul, kirim data, kemudian dipertemukan, dita'arufkan. Kalau ada kecocokan, maka bisa dilanjutkan, laki-laki melamar kepada perempuannya tadi, kemudian ditentukan hari, tanggalnya, cocok, sudah lakukan walimatul urus, ijab kabul di situ dengan dipenuhi syarat-syarat rukun dan syarat pernikahan sah menurut Islam. Ada calon pengantinnya laki-laki dan perempuan, satu akidah, kemudian ada mahar, ada saksi, 2 saksi, ada wali, ada ijab kabul. Nah, setelah melihat itu semua, misalkan tadi data-data dan dita'arufkan, kemudian istikharah. Oh, ternyata sholatnya baik, ininya baik, tapi pekerjaannya belum mapan. Yang satu misalkan, oh ini belum sholat, pekerjaannya mapan, dia kaya, lah pilih mana? Kalau itu tidak usah diistikharoi ya. Kalau satu sholatnya tertib, taatnya pada Allah, tidak perlu diragukan lagi, meski pekerjaannya kadang ada kadang tidak. Yang satu kaya tapi tidak sholat, itu tidak perlu diistikharoi. Ya sudah, pasti ikuti saja aturan Allah dan Rasul, pilih yang sholatnya tertib tadi. Yang satu Islam taat ning rapate sugih, sing iki sugih ning kafir, tidak iman pada Allah, saya istikharah dulu. Kalau itu tidak perlu diistikharoi karena sudah beda akidah. Tentu kita milih yang satu akidah. Ada lagi. Bagaimana cara mengatasi pelampiasan syahwat ketika sedang jauh dari istri karena merantau, sedangkan istri tidak bisa ikut karena sedang punya anak umur 2 tahun dan anak tunggal, sedangkan di rumah tinggal ibu mertua. Ini betul, ingin mendapatkan nasihat caranya bagaimana. Kalau menurut Nabi, alaika bis saum ya, fa innahu lahu wija, maka puasalah, tahan diri. Puasa di sini bisa bermakna 2. Puasa dalam arti kita melakukan puasa sunnah, sebagaimana kita puasa di bulan Ramadan kemarin, atau puasa kita menahan keinginan, menahan gejolak syahwat. Karena as-shaum maknahu al-imsak. Puasa itu artinya al-imsak. Imsak itu menahan.
Jadi bisa dua, bisa dengan puasa. Maka orang berpuasa itu, puasa sebagaimana Ramadan itu, selain menahan dari makan dan minum, al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i, dan juga menahan dari berhubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai maghrib, atau dalam hadis lain bahwa puasa itu perisai, as-saumu junnah, puasa itu perisai dari menahan dari godaan hawa nafsu, maka ditahan. Kalau tetap makan dan minum kok nafsunya naik, maka bisa puasa dengan tidak makan dan minum juga, karena tidak tahu, wallahu a'lam, ini urusan medis. Konon kabarnya kalau makan sesuatu bisa menaikkan libido atau bagaimana, saya kurang tahu. Maka dengan puasa menahan makan minum dan syahwatnya, atau dengan cara kedua, yaitu menahan betul, ditahan gejolak syahwatnya. Jangan diperturutkan. Bagaimana caranya? Mencari lingkungan yang baik, berteman dengan teman-teman yang baik, melakukan aktivitas-aktivitas positif. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Coba diingat itu Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya toh, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, bersama orang-orang yang aktivitasnya, kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kegiatannya hanya untuk mengingat Allah. Aktivitasnya semuanya diperuntukkan untuk mengingat Allah. Artinya orang-orang ini orang-orang yang soleh. Cari lingkungan kerja yang baik. Kemudian cari teman-teman yang baik. Kalau lingkungan kerja teman-temannya baik, itu akan senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, sehingga tidak terpikirkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mau bermaksiat, diingatkan oleh teman kita. Teman kita juga mau maksiat, kita tahu, kita ingatkan. Maka sabar di situ. Cari lingkungan, cari rekan. Namun ingat, tidak mudah untuk bersabar istiqomah dalam lingkungan yang baik, itu tidak mudah. Karena jalan ke surga itu hujibatil jannah bil makarih, dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan. Wah, bosen aku, mosok nginang-ngini terus. Hawa nafsu itu pengen yang hal-hal yang menyenangkan. Jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, cocok dengan hawa nafsu. Sedang merantau, kemudian hawa nafsunya naik, setan bisi, wis lampiaskan saja, sana beli,
akhirnya dituruti kata hawa nafsu, dan itu menyenangkan. Kalau kita menahan untuk tidak menuruti hawa nafsu, itu terasa membosankan, namun itu menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. Tinggal dipilih. Jalannya sudah Allah tunjukkan, wa hadainahun najdain, kita tinggal pilih mana, pilih ke surga atau pilih ke neraka. I'malu ma syi'tum, silahkan tentukan pilihan, mau menempuh jalan ke surga dengan hal-hal yang membosankan namun akhirnya menyenangkan dan manis, atau memilih jalan ke neraka yang awalnya tampak menyenangkan namun di akhir sangat membinasakan dan menyengsarakan. Silahkan pilih yang mana. Ya, pilih lingkungan dan teman yang baik, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah dengan begitu akan bisa hilang atau terlupakan hawa nafsu yang naik tadi. Oke, ada lagi?